Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan nama anggota Salsabil Azimatul Muna, Jessica Martutila, dan saya sendiri Alvina Nur Khalifatul Hasanah. Kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai tokoh tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau Maret 1058 Februari sampai 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus atau sekarang terkenal dengan nama Iran. Al-Ghazali ialah seorang pemikir Islam yang tak kalah tersohornya di dunia Islam maupun Barat. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh muslim yang pemikirannya sangat luas dan mendalam dalam bidang tasawuf, ilmu kalam, falsafah, akhlak, fikih, dan berbagai bidang keilmuan termasuk bidang pendidikan. Al-Ghazali sangat berpengaruh pada abad pertengahan atau abad ke-5, dan Al-Ghazali juga memiliki gelar yaitu Hujjatul Islam atau kebenaran Islam. Mengapa memiliki gelar tersebut dijelaskan pada buku Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki gelar tersebut dikarenakan jasa Al-Ghazali yang amat besar dalam mengalahkan argumen-argumen tokoh filsuf anti Tuhan baik lewat dalil akal maupun dalil nakal. Dan selain itu Al-Ghazali juga memiliki gelar ad-din atau perhiasan agama. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. Hubungan tersebut didasarkan kepada akhlak. Imam Al-Ghazali sebagaimana umumnya para sufi lain meletakkan tasawuf tetap dalam kodrat syariat. Baginya tasawuf tidak boleh dipisahkan dengan syariat. Namun syariat yang dijalankan oleh Imam Al-Ghazali bukan syariat yang bersifat legal formal semata, melainkan syariat yang penuh dengan spirit moral dan etika. Syariat adalah wadahnya, sedangkan tasawuf adalah isinya. Selanjutnya yaitu karya-karya Imam Al-Ghazali. Kumpulan karya Imam Al-Ghazali tersebar ke seluruh dunia dan memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat muslim. Al-Ghazali telah melahirkan sederet karya yang penting bagi peradaban dunia. Karyanya terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama agama, seperti kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal. Kitab ini menerangkan tentang tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Yang kedua dalam bidang sufisme, seperti kitab Ihya Ulum Ad-Din. Kitab ini membahas tentang agama dan kitab inilah merupakan kitab Al-Ghazali yang paling terkenal. Yang ketiga dalam bidang filsafat, seperti kitab Tahafudz Al-Falasifah. Kitab ini menerangkan tentang pendapat para filsuf yang ditinjau dari segi agama. Yang keempat dalam bidang jurisprudensi atau hukum, seperti kitab Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul. Dalam kitab ini Al-Ghazali merupakan orang pertama yang memasukkan pembahasan mantik dalam ilmu usul fikih. Menurut Al-Ghazali, kitab Al-Mustasfa ini lebih ringkas dibandingkan dengan kitab Tahfidz Al-Usul dan lebih terperinci dibandingkan kitab Al-Manqul. Selanjutnya, pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Inti dari pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang jenjang atau maqamat. Yang kedua, sarana ma'rifat. Dan yang ketiga, tentang manusia. Dan yang terakhir yaitu tentang kebahagiaan. Yang pertama, tentang jenjang atau maqamat. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang atau maqamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Pertama yaitu tobat. Hal ini mencakup 3 hal, ilmu,
sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Pengetahuan itu melahirkan sikap sedih dan menyesal yang melahirkan tindakan untuk bertobat. Tobat harus dilakukan dengan kesadaran hati yang penuh dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Kedua, sabar. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik, dan daya yang melahirkan dorongan berbuat jahat. Jika daya jiwa yang melahirkan dorongan berbuat baik dapat mempengaruhi daya yang melahirkan perbuatan jahat, maka seseorang sudah dapat dikategorikan sabar. Ketiga, kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan. Maksudnya, meskipun calon sufi itu sedang memerlukan sesuatu seperti makanan, namun makanan yang diberikan kepadanya harus diteliti dengan seksama apakah halal, haram, atau syubhat, atau diragukan halal haramnya. Jika haram atau syubhat, makanan itu harus ditolaknya. Kendatipun makanan itu sangat diperlukannya, untuk itu juga harus dilihat motivasi orang yang memberinya. Keempat, zuhud. Dalam keadaan ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Kelima, tawakal. Menurut Al-Ghazali, sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta. Dia berkuasa melakukan apa saja terhadap manusia. Walaupun demikian, harus pula diyakini bahwa dia juga Maha Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih kepada makhluknya. Karena itu, manusia seharusnya berserah diri kepada Tuhannya dengan sepenuh hati, dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi merasakan dirinya tiada lagi. Tingkat tawakal yang paling tinggi adalah berserah diri bagaikan mayat. Keenam, ma'rifat, yaitu mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Pengetahuan yang diperoleh dari ma'rifah lebih bermutu daripada pengetahuan yang diperoleh akal. Ma'rifat inilah yang kemudian menimbulkan mahabbah atau mencintai Tuhan. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali yang kedua yaitu ma'rifah atau sarana ma'rifah. Ma'rifah adalah esensi takarub, pendekatan pada Tuhan. Ma'rifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Ma'rifah secara etimologis adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam terminologi kaum sufi, ma'rifah disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ma'rifah berarti hadir bersamanya dan musyahadah kepadanya. Menurut Al-Ghazali, sarana ma'rifat seorang sufi adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Kalbu menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, tapi adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia, namun akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Kalbu menurut Al-Ghazali bagaikan cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jelasnya, jika cermin kalbu tidak bening, maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Menurutnya lagi, yang membuat cermin kalbu tidak bening adalah hawa nafsu tubuh, sementara ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari tuntutan hawa nafsu itulah yang justru membuat kalbu berlinang dan cemerlang. Pemikiran akhlak tasawuf yang ketiga yaitu tingkatan manusia atau tentang manusia. Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan atau khawas elek yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Ketiga, kaum ahli debat atau al-jadal. Kaum awam dengan daya akalnya yang sederhana sekali tidak dapat menangkap hakikat-hakikat. Mereka mempunyai sifat wakas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasihat dan petunjuk atau al-mau'izah.
Kaum pilihan yang daya akalnya kuat dan mendalam harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah, sedang kaum ahli debat dengan sikap mematahkan argumen-argumen atau al-mujadalah. Sebagaimana filosof-filosof dan ulama-ulama lain, Al-Ghazali dalam hal ini membagi manusia ke dalam dua golongan besar, awam dan khawas, yang daya tangkapnya kepada golongan khawas tidak selamanya dapat diberikan kepada kaum awam. Dan sebaliknya, pengertian kaum awam dan kaum khawas tentang hal yang sama tidak selamanya sama, tetapi acap kali berbeda. Berbeda menurut daya berpikir masing-masing. Kaum awam membaca api yang tersurat dan kaum khawas sebaliknya membawa apa yang tersirat. Pemikiran tasawuf yang keempat yaitu kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teorinya dalam karyanya Kimia Al-Sa'adah. Di samping itu, teori kebahagiaan ini juga telah dikemukakannya secara terinci dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Ia menjelaskan bahwa seandainya kita memandang ke arah ilmu, niscaya melihatnya bagaikan begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena kemanfaatannya. Niscaya mendapatkannya sebagai sarana menuju akhirat, serta kebahagiaannya, dan juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Namun hal ini mustahil tercapai kecuali dengan ilmu tersebut. Dan yang paling tinggi peringkatnya sebagai hak manusia adalah kebahagiaan abadi. Sementara yang paling baik adalah sarana ilmu tersebut, yaitu amal yang mengantarnya kepada kebahagiaan tersebut, dan kebahagiaan tersebut mustahil tercapai dengan ilmu cara beramal. Jadi, asal kebahagiaan di dunia dan akhirat sebenarnya ilmu. Teori kebahagiaan menurut Al-Ghazali didasarkan pada semacam analisa psikologis, dan dia menekankan pula bahwa setiap bentuk pengetahuan itu asalnya bersumber dari semacam kelezatan atau kebahagiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Luas dan kuatnya pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali di dunia Islam disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dapat membawa orang Islam kembali dari kegiatan-kegiatan skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran, dan penghayatan kalam Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, dalam nasihat-nasihat dan pengajaran moralnya, ia memperkenalkan lagi elemen-elemen al-khauf, terutama pada api neraka. Yang ketiga, karena ketakutan dan pengaruhnya lah tasawuf memperoleh kedudukan kuat dan terhormat serta terjamin dalam Islam. Dan yang terakhir keempat, ia membawa filsafat dan teologi filosofis yang semula bersifat elitis ke dalam daratan pemikiran orang awam yang pada mulanya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu. Mengingat istilah dan bahasa yang dipakai bukan bahasa awam, sehingga merupakan misteri bagi mereka. Melalui pendekatan sufistik, Al-Ghazali berusaha merumuskan ajaran-ajaran Islam yang dipenuhi muatan-muatan sufistik dengan bahasa yang mudah diterima oleh orang awam. Hal ini sangat menentukan mengapa ajaran-ajaran tasawuf yang merupakan upaya spiritualisasi Islam banyak tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang. Mungkin itu cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.